Aku mengira suamiku adalah pelabuhan. Ternyata, dia hanyalah badai yang sengaja datang untuk menenggelamkanku. Bayangkan, kau terbangun di suatu pagi dan menyadari bahwa setiap ciuman di keningmu adalah racun. Setiap janji manis di telingamu adalah jerat, dan rumah yang kau bangun dengan cucuran keringat ternyata sudah berpindah tangan kepada wanita lain. Bahkan, sebelum kau sempat melepas celemek dapurmu. Sebelum lanjut, silahkan tulis isi komentar dari daerah mana teman-teman ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tentang ayah kita di rumah jika masih ada. Kalau sudah tiada, kirim Al-Fatihah agar tenang di sana. Namaku Dania. Aku adalah istri yang kau anggap lemah. Aku adalah menantu yang kau injak-injak seperti keset di depan pintu. Selama bertahun-tahun, aku diam saat suamiku, Handoko, mencuri setiap sen gajiku demi membelikan perhiasan untuk selingkuhannya. Aku tetap tersenyum saat ibu mertuaku memaksaku memberi makan neneknya yang pikun dengan sisa sampah, sementara mereka berpesta pora di restoran mewah. Namun, mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka lupa bahwa singa yang paling mematikan adalah dia yang terluka dalam diam. Mereka tidak tahu bahwa nenek tua yang mereka telantarkan di kamar belakang adalah pemegang kunci rahasia yang bisa menghapus nama mereka dari muka bumi dalam satu kedipan mata. Malam ini, sandiwara pengabdianku berakhir. Saat mereka pulang membawa tawa kemenangan, aku sudah menyiapkan jamuan terakhir. Bukan makanan lezat yang akan mereka temukan di meja makan, melainkan peti mati bagi keserakahan mereka. Selamat datang di neraka yang kalian bangun sendiri. Namaku Dania, dan aku tidak sedang meminta keadilan. Aku sedang menjemput kehancuran kalian. Matahari sore itu tampak seperti luka yang meradang di ufuk barat, memuntahkan warna jingga yang perih ke atas aspal basah. Aku menyeret koperku dengan langkah yang berat, seberat rindu yang kupikul selama 2 minggu menjalankan dinas di luar kota. Di dalam benakku, aku sudah menyusun skenario sederhana. Pelukan hangat Handoko, aroma teh melati yang mengepul di meja, dan senyum renta nenek Sari yang meski tanpa kata selalu meneduhkan. Namun, saat kakiku berpijak di teras, kesunyian yang mencekam menyambutku lebih dulu. Tak ada lampu yang menyala. Rumah kami, yang biasanya hangat oleh deru televisi, kini tampak seperti nisan besar yang angkuh di tengah pemukiman yang mulai gelap. Mas, aku pulang. Suaraku memecah udara, namun hanya gema yang kembali menyapa. Aku menyalakan lampu ruang tamu. Debu tipis menari-nari di bawah cahaya bohlam yang remang. Di atas meja makan yang kosong, tidak ada hidangan, tidak ada sisa kehidupan. Hanya ada sepucuk surat putih yang diletakkan di bawah asbak kristal. Seolah-olah ia adalah benda paling berharga yang sengaja ditinggalkan untuk menghancurkanku. Tanganku bergetar saat jemariku menyentuh kertas itu. Aroma parfum wanita yang asing menyerbak dari permukaannya. Bukan aroma sabun cuci yang biasa kupakai, melainkan wangi mawar yang tajam dan mahal. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku membaca baris demi baris tulisan tangan Handoko yang rapi namun dingin. Dania, jangan cari kami. Aku dan ibu butuh sedikit udara segar untuk bernapas dari kemiskinan dan keluhanmu. Kami pergi berlibur untuk waktu yang tidak ditentukan. Uang di rekening bersama sudah kuambil. Anggap saja itu biaya pengganti atas kesabaranku selama ini. Oh, jangan lupa, nenek tua itu ada di kamar belakang. Urus dia. Dia bau dan hanya menghabiskan uangku. Jangan biarkan dia mati di ruang tamu. Aku tidak ingin rumah ini jadi angker karena bangkainya. Duniaku runtuh seketika. Kata-kata itu bukan sekedar tinta di atas kertas. Mereka adalah sembilu yang menyayat tepat di ulu hati. Suamiku. Pria yang kepadanya aku menyerahkan seluruh masa mudaku, menganggapku dan neneknya sendiri sebagai beban yang harus dibuang. Air mataku jatuh, membasahi kertas itu hingga tintanya sedikit kabur, seolah-olah kertas itu ikut menangis bersamaku. Aku teringat betapa kerasnya aku bekerja, menyisihkan setiap rupiah dari gajiku untuk cicilan rumah ini, untuk obat-obatan nenek. Sementara Handoko selalu beralasan bisnisnya sedang lesu. Ternyata, di balik lesunya bisnis itu, ia sedang merajut pengkhianatan yang begitu rapi. Tiba-tiba, sebuah suara parau terdengar dari arah belakang. Sebuah erangan lirih yang nyaris tak terdengar,
seperti gesekan daun kering di atas tanah. Aku tersentak. Nenek Sari. Aku berlari menuju kamar kecil di sudut paling belakang rumah, ruangan gelap yang dulu merupakan gudang, namun dipaksa menjadi kamar nenek oleh ibu mertuaku. Saat pintuku buka, bau apek dan pengap menyeruak. Di atas dipan kayu yang keras, kulihat tubuh renta itu terbaring kaku. Nenek Sari tampak sangat kurus. Kulitnya seolah hanya membungkus tulang. Bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi dan matanya terpejam rapat. "Nenek," bisikku sambil berlutut di sampingnya. Aku menyentuh tangannya yang dingin. Di rumah megah ini, di tengah kota yang sibuk, mereka membiarkan seorang wanita tua kelaparan dalam kegelapan. Kebengisan Handoko dan ibunya melampaui batas kewajaran manusia. Aku merasa dadaku sesak, amarah dan kesedihan berperang di dalam sana. Aku merasa seperti sedang menggenggam reruntuhan hidupku sendiri. Di kamar yang gelap ini, aku menyadari bahwa cinta yang kupuja selama ini hanyalah fata morgana, dan rumah yang kubangun dengan keringat hanyalah sebuah makam bagi impianku. Namun di antara isak tangisku, aku merasakan jemari Nenek Sari sedikit bergerak, seolah memberi tanda bahwa meski badai telah menghancurkan segalanya, masih ada satu denyut kehidupan yang tersisa untuk diperjuangkan. Denyut kehidupan yang tersisa itu terasa seperti getaran halus di ujung jariku, sebuah sisa-sisa kekuatan dari jiwa yang hampir padam. Aku segera menghapus air mataku dengan punggung tangan. Tak ingin kesedihan ini menjadi racun yang semakin memperlemah suasana. Di kamar yang pengap ini, hanya ada aku dan Nenek Sari, dua raga yang sama-sama ditinggalkan di pinggir jalan kehidupan oleh orang yang kami sebut keluarga. Aku bergegas menuju dapur, berharap masih ada sisa kehidupan di sana. Namun, pemandangan di dapur tak kalah menyayat hati. Kulkas itu kosong melompong, hanya menyisakan butiran es yang membeku, sedingin hati Handoko saat ia melangkah keluar dari rumah ini. Mereka tidak hanya membawa pergi kegembiraan, tapi mereka merampas hak dasar untuk bertahan hidup. Dengan tangan gemetar, aku menggeledah lemari atas dan menemukan sekokak kecil sereal lama dan sedikit gula. Hanya itu. "Sabar ya, Nek. Dania di sini," bisikku saat kembali ke kamar belakang dengan semangkuk bubur lencer yang kubuat dengan air hangat sisa di termos. Aku duduk di tepi dipan yang berderit. Cahaya lampu dari koridor menyinari separuh wajah Nenek Sari, memperlihatkan kerutan-kerutan dalam yang menyimpan ribuan rahasia. Saat aku mencoba menyuapkan sesendok cairan itu ke bibirnya, Nenek membuka matanya perlahan. Matanya tidak keruh seperti biasanya. Ada sebuah kilatan aneh di sana. Sebuah sorot mata yang seolah-olah sedang menembus dinding-dinding kayu, menembus waktu, dan menembus kebohonganku yang mencoba terlihat kuat. "Makan sedikit ya, Nek, agar Nenek punya tenaga," ujarku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan. Setiap kali sendok itu menyentuh bibirnya, hatiku perih membayangkan betapa teganya Handoko. Darah dagingnya sendiri membiarkannya mendekam di sini. Bau apak di ruangan ini mulai terasa seperti bau pengkhianatan yang membusuk. Aku merasa marah pada diriku sendiri. Mengapa selama ini aku begitu buta? Mengapa aku membiarkan ibu mertuaku mengatur segalanya, termasuk membuang nenek ke kamar belakang ini, dengan alasan agar lebih tenang? Ketenangan ini adalah keheningan makam. Aku mengusap dahi nenek yang panas. Di luar angin malam mulai melolong, memukul-mukul jendela kaca seolah ingin ikut menghakimi ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah ini. Aku merasa rumah ini bukan lagi tempat berteduh, melainkan sebuah labirin luka yang menyesakan. "Dania," aku tersentak. Suara itu begitu rendah, hampir seperti bisikan angin di sela daun. Aku mendekatkan telingaku ke bibir Nenek Sari. Namun, ia kembali memejamkan mata, menyisakan tanda tanya yang besar di benakku. Apakah itu hanya ilusiku? Ataukah raga yang renta ini sedang mencoba berkomunikasi dari kedalaman penderitaannya? Aku menghabiskan malam itu dengan duduk di lantai, bersandar pada dipan kayu. Aku tidak berani memejamkan mata. Aku takut jika aku tertidur, Handoko akan kembali hanya untuk mengambil napas terakhir yang tersisa di ruangan ini. Dalam kegelapan itu, aku bersumpah pada sunyi. Jika dunia memang tidak memberikan keadilan pada kami, maka aku sendiri yang akan menjemputnya. Aku bukan lagi Dania yang lemah,
yang hanya tahu cara menangis di sudut meja makan. Di samping Nenek Sari, aku mulai merajut kembali serpihan harga diriku yang telah dihancurkan hingga menjadi debu. Meski jemariku perih tertusuk serpihan luka yang belum mengering. Malam terasa begitu panjang, seolah waktu pun enggan beranjak dari kamar pengap ini, membiarkanku tenggelam dalam simfoni napas nenek yang tersengal. Aku menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba, meratapi nasibku yang tak jauh berbeda dengan serangga yang terperangkap dalam jaring. Tak berdaya, menunggu waktu untuk perlahan-lahan dihisap habis oleh kekejaman Handoko. Pagi datang tanpa gairah, hanya membawa cahaya pucat yang masuk melalui celah ventilasi kecil. Aku terbangun dengan leher kaku, namun fokus utamaku tetap pada nenek. Hari ini, aku harus mencari cara untuk memberinya makan yang layak. Aku menggeledah tasku, mencari sisa uang tunai dari perjalanan dinasku. Hanya ada 2 lembar uang 50 ribuan yang terselip di antara struk hotel. Itu adalah benteng terakhir pertahananku, sebelum aku benar-benar jatuh miskin. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke toko kelontong di ujung jalan, membeli sepotong roti tawar dan sedikit susu. Sepanjang jalan, aku merasa orang-orang menatapku dengan iba. Atau mungkin itu hanya perasaanku yang sudah terlanjur hancur. Aku merasa seperti berjalan dengan label istri terbuang yang tertempel di keningku. Kembali ke rumah, aku mendapati Nenek Sari masih dalam posisi yang sama. Aku merobek kecil-kecil roti tawar itu, merendamnya dalam susu hingga lunak, lalu menyuapkannya dengan penuh kelembutan. "Maafkan Dania ya, Nek. Hanya ini yang bisa Dania beli," bisikku, sementara air mata kembali menggenang, jatuh satu persatu ke atas spray yang sudah kusam. "Mas Handoko jahat, Nek. Dia meninggalkan kita seolah kita ini barang rusak yang tidak punya harga." Setiap suapan yang kuberikan terasa seperti persembahan kesedihan. Aku teringat bagaimana dulu, di awal pernikahan, Handoko berjanji akan memuliakan Nenek Sari, karena neneklah yang membiayai kuliahnya hingga sukses. Namun, janji itu menguap bersama ambisinya. Kekayaan telah mengubahnya menjadi monster yang tak lagi mengenali bau tanah tempatnya berpijak. Ia lebih memilih memanjakan ibu mertuaku yang egois daripada merawat wanita tua yang telah memberikan segalanya untuknya. Aku terisak di samping tempat tidur, menyembunyikan wajahku di balik kedua tangan. Aku merasa sangat sendirian. Di rumah yang besar ini, yang setiap sudutnya dibangun dengan keringatku sebagai istri yang bekerja siang dan malam, aku justru merasa seperti penyusup. Aku merasa menjadi tawanan dari kenangan manis yang kini telah berubah menjadi racun. Kenapa, Nek? Kenapa cinta bisa membunuh seseorang tanpa harus menghentikan jantungnya? Tanyaku pada kesunyian, tidak mengharapkan jawaban. Namun, di tengah isak tangisku, sebuah keajaiban kecil terjadi. Aku merasakan sebuah tangan yang sangat kurus, dengan kulit sedingin pualam, menyentuh puncak kepalaku. Sentuhan itu tidak lemah seperti orang yang sedang sekarat. Ada sebuah tekanan yang pasti, sebuah kehangatan yang mendadak mengalir, seperti arus listrik yang menenangkan badai di dalam dadaku. Aku mendongak dengan mata sembab, dan saat itulah aku melihatnya. Mata Nenek Sari terbuka lebar, jernih, dan tidak ada sedikit pun kabut kepikunan di sana. Tatapannya begitu tajam, begitu berwibawa, hingga membuat nafasku tertahan di tenggorokan. Seolah-olah waktu mendadak berhenti berputar di dalam kamar sempit ini. Aku terpaku, membiarkan sendok di tanganku berdenting jatuh ke lantai, memecah keheningan yang mencekam. Nenek Sari, yang selama berbulan-bulan hanya menatap kosong ke langit-langit, kini memandangku dengan binar kecerdasan yang seakan mampu menelanjangi seluruh luka yang kusembunyikan di balik dadaku. "Jangan menangis lagi, Dania." Suaranya terdengar bukan seperti bisikan orang sakit, melainkan sebuah titah yang dalam dan berwibawa. "Air matamu terlalu mahal untuk dibuang demi pria yang bahkan tidak memiliki nurani." Aku terperanjat, mundur selangkah hingga punggungku membentur dinding kayu yang dingin. Jantungku berpacu hebat. Nenek bisa bicara. Nenek tidak pikun." Nenek Sari perlahan mendudukkan tubuhnya dengan gerakan yang tenang dan pasti, jauh dari kesan rentah yang selama ini ditunjukkannya. Ia menarik napas panjang, menghirup udara pengap ruangan itu seolah-olah itu adalah wewangian kemenangan.
Pikun adalah topeng terbaik untuk melihat siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya menanti saat kau mati. Ujarnya dengan senyum getir yang menyayat. Aku telah menyaksikan semuanya, Dania. Aku melihat bagaimana cucuku sendiri meremehkanmu, bagaimana ia mencuri setiap rupiah dari hasil keringatmu, dan bagaimana ia membiarkanku kelaparan sementara ia berpesta di atas penderitaan kita. Aku jatuh terduduk di lantai, lututku lemas mendengar pengakuan itu. Jadi, selama ini nenek sadar. Ia melihat saat Handoko membentakku, ia mendengar saat ibu mertuaku menghinaku sebagai wanita yang hanya tahu cara bekerja, tapi tidak bisa menyenangkan suami. Nenek menyaksikan semua perlakuan tidak manusiawi itu dalam diam yang menyiksa. Kenapa, Nek? Kenapa nenek membiarkan diri nenek diperlakukan seperti ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena aku perlu tahu siapa yang pantas mewarisi kerajaan yang kubangun dengan air mata dan darah di masa mudaku, jawabnya sambil meraih tanganku. Genggamannya kini terasa sangat kuat, seolah-olah ia sedang menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam nadiku. Aku adalah Madam Sari, Dania, nama yang mungkin sudah dilupakan Handoko karena ia terlalu sibuk dengan dunia kecilnya yang penuh kepalsuan. Madam Sari, nama itu bergetar di telingaku seperti guntur. Aku pernah mendengar nama itu di koran-koran lama. Seorang taipan properti yang menghilang dari dunia publik bertahun-tahun lalu setelah dikabarkan sakit parah. Ternyata sang legenda hidup itu ada di sini, di kamar belakang yang berbau apek, diabaikan oleh keluarganya sendiri. Nenek Sari menatapku dengan tatapan yang kini melembut namun tetap tegas. Dania, kau telah lulus ujian yang paling kejam. Kau tetap tinggal saat yang lain pergi. Kau tetap menyuapi saat yang lain membiarkan lapar. Sekarang, hapus air matamu. Mulai malam ini, kita tidak akan lagi menjadi korban. Kita akan menjadi badai yang menghancurkan istana pasir yang Handoko bangun di atas kebohongan. Aku menatap mata nenek, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak melihat bayangan istri yang tersakiti di sana. Aku melihat bayangan seorang wanita yang siap untuk bangkit dari abu kehancurannya. Rasa sakit yang tadi menghimpit paru-paruku kini berganti menjadi api yang mulai menyala di dasar jiwaku. Aku melihat bayangan seorang wanita yang siap untuk bangkit dari abu kehancurannya. Terpantul jelas dalam binar mata Nenek Sari yang kini berkilau layaknya berlian yang baru saja dibersihkan dari lumpur. Ruangan yang tadinya terasa seperti penjara bawah tanah, tiba-tiba berubah atmosfernya. Kegelapan yang menyiksa itu kini terasa seperti keheningan sebelum genderang perang ditabuh. Aku masih bersimpuh di lantai, mencoba mencerna kenyataan bahwa wanita yang selama ini aku mandikan dengan air mata kesedihan adalah seorang penguasa yang memegang kunci dunia yang tak pernah kubayangkan. Berdirilah, Dania. Jangan biarkan lututmu terbiasa bersujud pada nasib yang malang, ucap Nenek Sari. Suaranya kini terdengar tenang, namun mengandung getaran otoritas yang mutlak. Ia bangkit dari dipan tuanya. Gerakannya tidak lagi gemetar. Ia berjalan menuju sebuah lemari kayu usang di sudut ruangan yang selama ini hanya dianggap sebagai tempat penyimpanan kain perca. Dengan gerakan jemari yang cekatan, ia menekan sebuah bagian di balik ukiran kayu yang tersembunyi. Terdengar bunyi klik yang halus, dan bagian belakang lemari itu bergeser, menampakkan sebuah brankas baja kecil yang tertanam di dinding beton. Aku menahan napas. Tanganku menutup mulut karena terkejut. Di rumah yang Handoko keluhkan sebagai beban finansial ini, tersimpan sebuah rahasia yang bisa membalikkan dunia. Handoko mengira aku adalah beban yang menghisap hartanya. Padahal dialah benalu yang hidup dari sisa-sisa kemurahhatianku yang ia curi sedikit demi sedikit. Nenek Sari berbicara tanpa menoleh. Jemarinya lincah memutar kombinasi angka. Dia merasa pintar dengan menggelapkan uang perusahaan kecil yang ia kelola, tanpa tahu bahwa aku adalah pemilik tunggal dari induk perusahaan yang memayunginya. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang tunai yang mencolok, melainkan beberapa buku tabungan luar negeri, segel surat berharga, dan sebuah alat elektronik tipis yang tampak sangat canggih. Nenek mengambil alat itu, sebuah tablet khusus, dan menyalakannya. Layar itu menyala, menampilkan deretan angka 0 yang membuat kepalaku pening, serta akses ke jaringan CCTV rahasia yang terpasang di seluruh sudut rumah ini. Kemarilah, Dania.
Lihatlah wajah asli dari pria yang kau sebut suami, bisiknya perih. Aku mendekat. Mataku terpaku pada layar. Air mataku yang sempat mengering, kini kembali mendesak keluar. Namun kali ini rasanya panas seperti api. Di layar itu, terekam kejadian 3 hari yang lalu di ruang tamu. Aku melihat Handoko dan ibunya sedang memilah-milah perhiasanku, memasukkannya ke dalam tas mereka sambil tertawa. Biarkan saja Dania bekerja bagai kuda di luar kota, Bu. Setidaknya keringatnya bisa membiayai kencan kita dengan Maya di Bali nanti. Suara Handoko terdengar jernih dari speaker kecil itu. Ia tertawa, tawa yang dulu sangat kucintai, namun kini terdengar seperti suara gagak yang membawa kabar kematian bagi hatiku. Lalu bagaimana dengan nenekmu? Kalau dia mati saat kita pergi bagaimana? Tanya ibu mertuaku dengan nada santai, seolah membicarakan cuaca. Kalau mati ya syukurlah, warisannya meski sedikit pasti jatuh ke tanganku. Aku sudah menyiapkan dokumen palsu agar Dania tidak mendapatkan sepeser pun. Jawab Handoko dingin. Mendengar itu, jiwaku terasa dicabik-cabik. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah paku yang dipukul masuk ke jantungku. Aku memegangi dadaku yang sesak, merasa mual oleh kenyataan bahwa pengabdianku selama ini dibalas dengan rencana pembunuhan perlahan. Namun di tengah kehancuran itu, aku merasakan tangan Nenek Sari menggenggam pundakku dengan erat. Dania, mereka ingin kita mati dalam sunyi. Tapi mereka lupa bahwa singa yang terluka adalah pemburu yang paling mematikan. Nenek Sari menatapku dalam-dalam. Sekarang, apakah kau siap menjadi tangan kananku untuk meruntuhkan istana palsu mereka? Aku menatap layar yang masih menampilkan tawa iblis suamiku, lalu beralih menatap nenek. Rasa sakit itu kini telah mengkristal menjadi sebuah tekad yang membeku. Aku siap, Nek. Ajari aku cara menghancurkan mereka tanpa harus mengotori tanganku dengan kebencian yang sama. Ucapku dengan suara yang tak lagi bergetar. Meski di dalam dadaku, badai amarah masih menderu hebat. Nenek Sari mengangguk perlahan. Sebuah lengkungan senyum tipis yang syarat akan makna tersirat di bibirnya yang pucat. Sebuah senyum yang menandakan bahwa waktu bagi para penindas untuk berpesta telah usai. Dan fajar bagi kami yang terbuang mulai menyingsing. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar belakang yang kini terasa seperti markas rahasia, Nenek Sari mulai membukakan jendela demi jendela kebusukan yang selama ini tertutup rapat. Ia menyodorkan tablet itu kembali ke tanganku, memintaku untuk menggeser rekaman ke tanggal-tanggal sebelumnya. Jemariku yang dingin menyentuh layar kaca itu. Dan seketika itu pula, hatiku seperti dihantam palu godam berkali-kali. Di layar itu, aku melihat Handoko membawa seorang wanita ke dalam kamar utama kami. Kamar tempat aku biasanya mendoakan keselamatan suamiku di setiap sujud malamku. Wanita itu, Maya, tertawa manja sambil mengenakan daster sutra pemberian ibuku. Mereka tidak hanya berbagi kemesraan di atas ranjangku, tapi mereka juga berbagi rencana keji untuk menyingkirkanku. Dania itu terlalu naif, sayang. Dia pikir dengan bekerja lembur dan memberikan semua gajinya padaku, aku akan semakin mencintainya. Dia tidak tahu bahwa setiap sen yang dia hasilkan, kugunakan untuk membelikan mutas bermerek ini. Suara Handoko terdengar begitu menjijikan, merobek sisa-sisa kenangan indah yang pernah kupunya tentangnya. Aku menutup mataku, tak sanggup melihat lebih jauh. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga kehabisan napas. Bagaimana bisa seseorang yang kucintai dengan seluruh jiwaku, yang kupercayai melebihi diriku sendiri, mampu merajut dusta sedalam ini? Aku merasa seperti orang bodoh yang menari di atas bara api, mengira kehangatannya adalah bentuk kasih sayang, padahal ia sedang membakarku perlahan hingga menjadi abu. Lihatlah baik-baik, Dania. Simpan rasa sakit ini di tempat paling dalam, bisik Nenek Sari. Suaranya setenang air telaga, namun sedingin es. Rasa sakit inilah yang akan menjadi bahan bakarmu saat kakimu mulai lelah untuk berdiri tegak. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kau sudah mengetahui segalanya. Biarkan mereka tetap menari di atas panggung sandiwara yang mereka buat sendiri. Hingga saatnya nanti, kita yang akan menjatuhkan tirainya. Nenek kemudian menjelaskan rencana awal. Aku harus tetap menjadi Dania yang biasa. Istri yang penurut, menantu yang tertekan, dan wanita yang tampak hancur karena ditinggalkan. Aku harus menghubungi Handoko, berpura-pura menangis memohon agar ia pulang. Sementara di balik layar, Nenek Sari melalui asisten kepercayaannya yang misterius, mulai menarik semua dukungan finansial dari perusahaan-perusahaan cangkang milik Handoko. Kita akan membuat mereka merasa berada di puncak dunia, sebelum kita tarik buminya dari bawah kaki mereka. Lanjut, Nenek. Aku menarik napas panjang,
mencoba menstabilkan degup jantungku yang tak beraturan. Aku menatap pantulan diriku di cermin tua yang retak di sudut kamar. Wajah di sana tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Namun ada api baru yang berkilat di pupil mataku. Aku bukan lagi wanita yang akan mengemis cinta. Aku adalah wanita yang sedang mempersiapkan peti mati bagi pengkhianatan suaminya. Setiap tetes air mataku malam ini adalah sumpah. Setiap sesak di dadaku adalah janji. Bahwa ketika mereka pulang nanti dengan tawa kemenangan, mereka tidak akan menemukan Dania yang lemah, yang bisa mereka injak-injak lagi. Mereka akan menemukan dinding karang yang akan menghancurkan kapal kesombongan mereka hingga berkeping-keping. Aku akan menelan pahitnya kenyataan ini, menjadikannya obat penguat bagi jiwaku yang selama ini tertidur dalam ketidaktahuan. Meski setiap kali aku menarik napas, rasanya seperti menghirup serpihan kaca yang menyayat paru-paru. Pagi berikutnya, aku harus mengenakan kembali topeng kerapuhan yang selama ini menjadi satu-satunya wajah yang dikenal Handoko. Dengan tangan yang masih bergetar, aku mengambil ponselku, menatap foto profil suamiku yang tampak begitu bahagia di depan sebuah restoran mewah di Bali. Lalu aku mulai mengetik pesan dengan jemari yang terasa dingin membeku. Mas, aku sudah pulang. Rumah kosong. Uang di lemari juga tidak ada. Aku lapar. Dan nenek sakit-sakitan. Tolong pulang, Mas. Aku takut sendiri di sini. Tulisku, membubuhkan emoji tangisan yang dulu selalu kuperankan dengan tulus. Namun kini terasa seperti racun di ujung lidah. Hanya butuh beberapa menit hingga ponselku bergetar. Sebuah balasan masuk. Begitu singkat dan penuh kepalsuan yang menyakitkan. Sabar, Dania. Mas sedang mengurus proyek besar untuk masa depan kita. Pakai saja uang simpananmu dulu. Jangan manja. Jaga nenek baik-baik. Jangan sampai dia kenapa-kenapa sebelum Mas pulang. Aku tersenyum getir di depan layar ponsel. Masa depan kita, katanya. Dia bahkan tidak sadar bahwa masa depannya baru saja aku kunci di dalam brankas Nenek Sari. Nenek Sari, yang kini kembali berbaring di dipannya dengan akting yang sempurna sebagai wanita rentah tak bergaya, memberiku isyarat melalui tatapan matanya. Ia memintaku untuk mulai menghubungi pengacara kepercayaannya melalui jalur rahasia. Sepanjang hari itu, aku menjalani hidup dalam dualitas yang melelahkan. Di hadapan tetangga yang lewat, aku adalah istri yang malang, menyapu teras dengan mata sembab dan bahu yang merosot. Namun, di dalam kamar belakang, aku adalah seorang prajurit yang sedang menyusun strategi penghancuran. Logika dan hatimu akan berperang, Dania. Bisik Nenek Sari saat aku menyuapinya di siang hari yang terik. Hatimu mungkin masih merindukan sosok Handoko yang dulu kau cintai. Tapi logikamu harus melihat iblis yang kini berdiri di hadapanmu. Jangan biarkan keraguan meruntuhkan tembok yang sedang kita bangun. Perkataan nenek benar. Ada saat-saat di mana aku melihat sudut ruang tamu. Teringat bagaimana Handoko dulu mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Dan rasa sakit itu kembali menyerang seperti ombak besar yang ingin menenggelamkanku. Aku mulai ragu, apakah aku sanggup melihat pria yang pernah menjadi pusat semestaku itu hancur tanpa sisa? Apakah aku cukup kejam untuk membalas dendam? Namun, keraguan itu sirna seketika saat aku tak sengaja menemukan sebuah struk perhiasan di bawah karpet ruang tamu yang tertinggal. Sebuah kalung berlian senilai puluhan juta rupiah yang dibeli Handoko minggu lalu. Tanggal pembeliannya tepat saat aku menelponnya sambil menangis, memohon uang untuk biaya kontrol kesehatan nenek yang dia klaim sedang tidak ada. Rasa iba yang sempat muncul di hatiku menguap, berganti dengan kristal es yang dingin. Cinta yang dulu subur kini telah menjadi padang gurun yang tandus. Aku menyadari bahwa pria yang kucintai itu sebenarnya tidak pernah ada. Ia hanyalah bayangan indah yang diciptakan oleh keinginanku untuk bahagia. Handoko yang nyata adalah pria yang tega membiarkan neneknya kelaparan demi menghiasi leher wanita lain. Malam itu, aku duduk di meja makan yang gelap, menatap kursi kosong di depanku. Aku tidak lagi merasa takut pada kesunyian. Aku justru menikmatinya. Karena di dalam keheningan ini, aku sedang mengasah belati keadilan yang akan kutancapkan pada keangkuhan mereka. Aku sedang menyiapkan sebuah perjamuan ilusi, di mana mereka akan pulang dengan harapan akan harta, namun hanya akan menemukan kehampaan yang mematikan. Sebuah kekosongan yang akan mengisap seluruh kesombongan mereka hingga tak bersisa. Di tengah kesunyian malam yang merayap masuk lewat celah pintu,
Nenek Sari memanggilku dengan isyarat tangan yang lemah namun pasti. Ia memintaku mengambil sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah lantai papan di kolong tempat tidurnya. Sebuah tempat yang bahkan debu pun enggan menjamahnya. Dengan kuku yang sedikit kotor karena meraba tanah, aku berhasil menarik kotak itu. Isinya bukan emas, bukan pula permata, melainkan tumpukan kertas kusam yang aromanya mengingatkanku pada perpustakaan tua yang ditinggalkan pemiliknya. Namun, di balik kertas-kertas yang menguning itu, tersimpan racun yang paling mematikan bagi masa depan Handoko. Bukalah Dania, baca dengan hatimu yang paling dingin, bisik Nenek Sari sembari menatap jendela yang tertutup rapat. Aku membuka lembar pertama. Itu adalah salinan akta pendirian perusahaan yang selama ini dikelola Handoko. Di sana, tertulis dengan jelas bahwa seluruh modal awal berasal dari hibah bersyarat Madam Sari. Namun, yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak adalah lembaran-lembaran di bawahnya. Bukti transfer gelap ke rekening atas nama ibu mertuaku dan seorang wanita bernama Maya. Handoko tidak hanya selingkuh, ia telah menguras fondasi rumah tangga kami untuk membangun menara kemewahan bagi wanita lain di atas tanah yang dipenuhi kebohongan. Dia bukan hanya mencuri hartaku, Dania. Dia mencuri masa depanmu. Suara Nenek Sari terdengar seperti guntur yang jauh. Dia menggadaikan sertifikat rumah ini tanpa sepengetahuanmu untuk membiayai gaya hidup mewahnya di Bali. Dia berencana membuatmu terusir secara hukum saat dia pulang nanti, membawa wanita itu sebagai nyonya baru di sini. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang yang tak berdasar. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi dokumen-dokumen yang menjadi bukti keruntuhan duniaku. Rumah ini yang setiap jengkal catnya kupilih dengan penuh cinta, yang setiap cicilannya kupayar dengan mengorbankan waktu tidur dan kesehatanku, ternyata sudah tidak lagi menjadi milikku di atas kertas. Handoko telah mengubah istana kecil kami menjadi jebakan maut bagiku. Aku merasa sangat kecil, Nek. Sangat bodoh, isaku, memeluk lutut di atas lantai yang dingin. Bagaimana bisa aku memuja pria yang setiap malam merencanakan cara untuk membuangku ke jaranan? Nenek Sari mengulurkan tangannya, membelai pipiku dengan jemari yang kini terasa lebih hangat. Kebodohanmu adalah bukti ketulusanmu, Dania, dan ketulusanmu adalah senjata yang tidak mereka miliki. Sekarang, biarkan aku mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Surat-surat di tanganmu itu adalah bukti penggelapan pajak dan pencucian uang. Satu tanda tangan dariku sebagai pemilik sah aset induk, maka seluruh rekening Handoko akan membeku sekeras hatinya. Aku menatap dokumen surat itu dengan pandangan baru. Rasa sakit yang tadi menghimpit kini berganti dengan ketenangan yang menakutkan. Aku teringat bagaimana Handoko selalu meremehkan kecerdasanku, menganggapku hanya wanita yang pandai di dapur, dan di kantor sebagai pelayan instruksinya. Ia tidak tahu bahwa air mata yang tumpah malam ini telah membasuh mataku untuk melihat strategi yang jauh lebih besar. Rencana kepulangan maut mulai terbentuk di kepalaku. Aku tidak akan mengusir mereka saat mereka menginjakan kaki di teras. Tidak. Aku akan membiarkan mereka masuk, membiarkan mereka merayakan kemenangan palsu mereka, membiarkan mereka menghirup aroma kesuksesan yang semu, sebelum aku menjatuhkan vonis yang akan membuat mereka memohon untuk sekadar menghirup udara di luar penjara. Aku sedang menyiapkan sebuah perjamuan ilusi, di mana mereka akan pulang dengan harapan akan harta, namun hanya akan menemukan kehampaan yang mematikan. Sebuah kekosongan yang akan menghisap seluruh kesombongan mereka hingga tak bersisa. Esok harinya, matahari terbit dengan cahaya yang terasa menyengat, seolah ikut memanaskan amarah yang kupendam di balik dada. Di sela kesibukanku merawat nenek, ponselku bergetar hebat. Sebuah panggilan video dari Handoko. Aku menarik nafas panjang, menatap pantulan wajahku di layar yang gelap, sebelum menggeser tombol hijau. Aku harus memastikan mataku tampak sembab, suaraku parau, dan jiwaku terlihat serapuh kaca yang retak. Begitu wajahnya muncul, hatiku mencelos. Ia sedang berada di tepi pantai. Kacamata hitam bertengger di kepalanya, dan di belakangnya, samar-samar kulihat sesosok wanita dengan topi lebar sedang melampai ke arah kamera. "Halo Dania, kenapa wajahmu kusam sekali?" Sudah kubilang, jangan terlalu banyak mengeluh. Itu hanya akan membuatmu cepat tua. Suaranya begitu manis. Namun di telingaku,
Itu terdengar seperti desis ular yang sedang melilit mangsanya. Mas, nenek semakin lemah. Aku tidak punya uang lagi untuk memanggil dokter. Tolonglah, pulang sekarang. Aku terisak. Sebuah tangisan yang separuhnya adalah sandiwara, namun separuhnya lagi adalah duka nyata bagi cinta kami yang telah membusuk. Handoko mendesah, pura-pura prihatin. Sabar sayang. Lusa Mas pulang. Mas sedang mengusahakan dana besar agar kita bisa pindah ke rumah yang lebih mewah. Kamu mau kan tinggal di rumah yang ada kolam renangnya? Makanya, urus nenek dengan baik. Dia kunci dari segala kenyamanan kita nanti. Mendengar kalimat itu, logikaku menjerit. Kunci kenyamanan yang ia maksud adalah kematian nenek, agar warisan, yang ia pikir miliknya, segera cair. Namun di sudut hatiku yang paling gelap, ada sisa-sisa kenangan yang memberontak. Aku teringat bagaimana dulu ia pernah membagi payungnya saat hujan deras, bagaimana ia pernah menjanjikan dunia padaku. Ada perang batin yang hebat antara ingin memaafkan dan ingin menghancurkan. Apakah pria di layar ini benar-benar suamiku? Ataukah dia hanyalah orang asing yang memakai wajah cintaku? Dania, kamu masih di sana? Tanyanya ketus karena aku sempat terdiam. Iya mas, aku tunggu lusa. Aku akan masakan makanan kesukaanmu. Jawabku lirih. Setelah panggilan terputus, aku jatuh terduduk di lantai dapur. Rasa mual melanda hebat. Bagaimana mungkin cinta bisa membuat seseorang menjadi sebodoh ini? Aku meragukan langkahku. Haruskah aku benar-benar menghancurkannya? Namun Nenek Sari tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Berdiri tegak dengan bantuan tongkat perak yang selama ini ia sembunyikan. Logikamu sedang berperang dengan bayang-bayang, bukan? Suara Nenek Sari memecah keheningan. Ingat ini, Dania. Dia tidak sedang merencanakan rumah baru untukmu. Dia sedang merencanakan pengusiranmu. Jika kau ragu untuk melepaskan panahmu, maka dialah yang akan menusukkan belati itu tepat di jantungmu lusa nanti. Nenek menyodorkan sebuah foto yang baru saja dikirim oleh asisten rahasianya. Foto itu memperlihatkan Handoko sedang menandatangani dokumen pengalihan hak asuh aset di sebuah kantor notaris di Bali. Di sana tertera nama Maya sebagai penerima kuasa penuh jika terjadi sesuatu pada Handoko. Namaku tak ada di sana, bahkan setitik tinta pun tidak. Seketika keraguan itu mati. Api logika membakar habis sisa-sisa perasaan yang sempat goyah. Aku berdiri, menghapus air mataku dengan kasar. Cinta mungkin pernah bertahta di sini, tapi mulai detik ini hanya ada keadilan yang dingin. Aku akan memainkan peranku dengan sangat sempurna lusa nanti, hingga Handoko tak akan menyadari bahwa makanan kesukaannya adalah hidangan terakhir sebelum ia kehilangan segalanya. Sebuah perjamuan pahit yang dibalut dengan manisnya kepura-puraan. Malam sebelum kedatangan mereka, suasana rumah terasa begitu dingin. Seolah dinding-dinding beton ini pun tahu bahwa sebuah drama besar akan segera dipentaskan. Aku tidak tidur. Mataku terjaga, menatap kegelapan ruang tamu sambil menyusun rencana di balik setiap tarikan napas yang terasa menyesakan. Nenek Sari duduk di kursi goyang tua di sudut kamar belakang. Wajahnya tenang namun memancarkan aura seorang ratu yang siap mengambil kembali mahkotanya yang dicuri. Di pangkuannya, sebuah laptop tipis menyala, menampilkan aliran data keuangan dan akses kontrol seluruh aset yang telah ia pindahkan secara diam-diam. Dania, besok adalah hari di mana topeng mereka akan retak oleh keserakahan mereka sendiri. Bisik Nenek Sari tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku sudah memerintahkan tim hukumku untuk menutup semua akses kartu kredit Handoko tepat saat dia menginjakan kaki di teras ini. Dia akan pulang dengan perasaan sebagai pemenang, namun dia akan masuk ke dalam penjara tanpa jeruji yang telah kita siapkan. Aku mengangguk, jemariku meraba taplak meja yang mulai berdebu. Aku akan menyiapkan makan malam yang megah, Nek. Aku ingin mereka merasa sangat nyaman, sangat berkuasa, sebelum akhirnya aku tunjukkan betapa rapuhnya pijakan mereka. Di bawah instruksi nenek, aku memasang beberapa kamera tersembunyi berukuran mikroskopis di sudut-sudut strategis ruang tamu dan ruang makan.
Aku ingin setiap raut wajah ketakutan mereka, setiap kata hinaan yang mungkin akan mereka lontarkan terakhir kalinya, terekam sebagai bukti abadi. Nenek juga memberiku sebuah map hitam berisi dokumen asli kepemilikan rumah ini yang sudah dibalik nama atas namaku sebagai hibah langsung dari Madam Sari. Ini adalah senjatamu, Dania. Saat dia mencoba mengusirmu dengan dokumen palsu yang dia buat di Bali, tunjukkan ini. Biarkan dia tahu bahwa di rumah ini, dialah yang menjadi orang asing. Tegas nenek. Aku memeluk map itu erat-erat ke dadaku. Rasanya aneh. Ada rasa puas yang mulai merayap, namun di sela-selanya ada lubang besar yang menganga di hatiku. Aku teringat bagaimana dulu aku memilih warna cat dinding ini bersama Handoko, membayangkan anak-anak kami berlarian di sini. Kini, rumah ini hanya akan menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah keluarga yang dibangun di atas pasir dusta. Sepanjang sisa malam, aku membersihkan rumah dengan sangat teliti. Aku mengepel lantai hingga berkilau, menata bunga-bunga segar di vas, dan menghidupkan aroma terapi yang menenangkan. Aku ingin rumah ini tampak seperti surga yang menyambut mereka, padahal ini adalah pintu masuk menuju neraka penyesalan yang tak berujung. Setiap gerakan tanganku adalah doa agar aku dikuatkan, agar hatiku tidak lagi bergetar saat menatap mata pria yang telah membunuh jiwaku tanpa menyentuh ragaku. Sudah waktunya, Dania. Nenek Sari menutup laptopnya saat cahaya fajar pertama mulai mengintip dari balik tirai. Badai sudah di depan pintu. Bersiaplah untuk berdiri tegak di tengah pusarannya. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, merapikan daster kusamku, kostum terakhir sebagai istri yang teraniaya. Aku melihat pantulan mataku. Tak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah ketenangan laut dalam sebelum tsunami menerjang. Hari ini sejarah pengabdianku yang buta akan berakhir, dan sejarah baru sebagai wanita yang berdaulat akan dimulai. Meski jantungku berdegup seperti tabuhan genderang perang yang menggema di dalam rongga dada yang hampa. Suara deru mobil mewah berhenti tepat di depan pagar, memecah kesunyian siang yang terik. Aku berdiri di balik tirai, menyaksikan pemandangan yang membuat jiwaku terasa terbakar. Handoko turun dengan tawa yang lepas, diikuti ibu mertuaku yang mengenakan kacamata hitam besar, dan sesosok wanita yang sangat kukenali dari rekaman itu, Maya. Mereka melangkah masuk dengan keangkuhan yang tak tertahankan, seolah-olah tanah yang mereka pijak adalah karpet merah kemenangan. Tanpa mengetuk, Handoko mendorong pintu depan dengan kasar, membuat engselnya merintih pilu. "Dania, mana kamu? Cepat ambilkan koper-koper ini," teriak Handoko tanpa basa-basi. Suaranya tidak lagi memiliki jejak kehangatan yang dulu sering kudengar. Aku keluar dari balik bayang-bayang dapur, mengenakan daster kusam dan memasang raut wajah ketakutan yang sempurna. Aku menatap mereka dengan mata yang sengaja kupicingkan, seolah-olah terkejut melihat kehadiran orang asing di antara mereka. "Mas, kamu sudah pulang? Tapi siapa dia?" Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat, menunjuk ke arah Maya yang sedang mengipasi dirinya sendiri dengan tangan yang penuh perhiasan emas. Ibu mertuaku maju selangkah, menatapku dengan pandangan meremehkan dari ujung kaki hingga ujung rambut. "Dia adalah calon nyonya baru di rumah ini, Dania. Sudahlah, jangan banyak tanya. Cepat siapkan minuman dingin, kami haus. Dan pastikan nenek tua itu tidak berteriak-teriak. Kami ingin beristirahat tanpa gangguan bau minyak kayu putih." Hati ini rasanya seperti ditusuk oleh ribuan jarum es. Begitu mudahnya mereka membawa wanita lain ke dalam istana yang kubangun dengan air mataku. Handoko melangkah mendekat, mencengkram lenganku dengan kuat. Bukan cengkraman cinta, melainkan sebuah ancaman. "Dania, aku tidak ingin ada drama hari ini. Masuklah ke kamar belakang, urus nenek, dan jangan keluar sebelum aku panggil. Mulai besok, aku sudah menyewa panti jompo untuk nenek. Dan bagimu, aku sudah menyiapkan surat cerai. Kamu tidak akan dapat apa-apa, karena rumah ini sudah kujual untuk modal bisnis baruku dengan Maya." Ucapnya dengan nada dingin, seolah aku hanyalah selembar kertas bekas yang tidak lagi berguna. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di balik pupil matanya, aku tidak lagi menemukan pria yang dulu berjanji akan menjagaku hingga rambut memutih. Yang ada hanyalah monster keserakahan yang telah menelan seluruh kemanusiaannya. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku menutupi senyum getir yang mulai merekah di bibirku. "Baik, Mas. Aku akan siapkan makan malam terakhir untuk kita semua.
bisiku lirih. Sengaja memberikan penekanan pada kata terakhir. Handoko tertawa terbahak-bahak, lalu mengecup kening Maya di depanku dengan sengaja. Lihat Maya, dia sangat penurut, seperti anjing yang tahu siapa tuannya. Ayo masuk sayang, rumah ini akan segera menjadi milik kita sepenuhnya. Mereka masuk ke ruang tamu dengan langkah yang besar, meninggalkan aroma parfum menyengat yang terasa menyesakkan paru-paruku. Aku berdiri di lorong gelap menuju dapur, meremas kain dasterku. Aku bisa merasakan kehadiran Nenek Sari di balik pintu kamar belakang, sedang mengamati segalanya lewat layar kecilnya. Badai telah tiba di dalam rumah, dan sebentar lagi, kilat keadilan akan menyambar mereka tepat di puncak kesombongan mereka yang rapuh, meruntuhkan menara dusta yang mereka bangun di atas reruntuhan harga diriku. Dengan langkah yang sengaja kubuat gontai, aku melangkah ke dapur, ruangan yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu pengabdianku yang tak dianggap. Tanganku bergerak dengan ritme yang tenang, memotong bumbu dan menyiapkan hidangan kesukaan Handoko, opor ayam dan sambal goreng, yang aromanya dulu selalu ia sebut sebagai wangi kepulangan. Namun malam ini, bumbu-bumbu itu bercampur dengan getirnya kenyataan yang segera tersaji di meja makan. Aku menata meja dengan sangat apik. Taplak putil bersih terbentang, lilin-lilin kecil kunyalakan, hingga cahayanya menari di dinding, menciptakan bayangan yang tampak seperti hantu-hantu masa lalu. Dari ruang tamu, terdengar gelak tawa mereka yang memuakan, suara denting gelas, dan obrolan tentang masa depan mewah yang mereka bayangkan di atas penderitaanku. Mas, Ibu, Nona Maya, makan malam sudah siap, ucapku, berdiri di ambang pintu ruang makan dengan kepala tertunduk, memerankan peran terakhir sebagai pelayan di rumahku sendiri. Mereka melangkah masuk dengan wajah berseri-seri. Ibu mertuaku langsung duduk di kursi utama yang biasanya diduduki nenek, sementara Maya duduk di samping Handoko, tangannya dengan manja menggelayut di lengan suamiku. Wah, setidaknya kau masih berguna di dapur Dania, sindir ibu mertuaku sambil menyendok makanan dengan rakus. Tapi jangan harap masakan ini bisa menebus kesalahanmu yang tidak bisa memberikan Handoko keturunan dan kekayaan. Aku hanya terdiam, berdiri di sudut ruangan seperti bayangan yang tak terlihat. Handoko menyantap makanannya dengan lahap, sesekali menyuapi Maya dengan pandangan penuh cinta yang dulu hanya milikku. Di tengah suasana yang tampak harmonis namun palsu itu, aku menatap jam dinding. Detik demi detik berlalu, membawa mereka semakin dekat pada jurang kehancuran. Oh ya Dania, Handoko bicara dengan mulut penuh makanan. Besok pagi jam 9, truk pengangkut barang akan datang. Kamu punya waktu semalam untuk mengemasi pakaian lusuhmu dan membawa nenek pergi. Aku tidak peduli kalian mau kemana, tapi rumah ini sudah harus kosong, karena aku ingin merenovasi semuanya untuk Maya. Aku menarik nafas dalam, merasakan sesak yang luar biasa di dada. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena menahan luapan emosi yang hampir meledak. Mas, apakah kamu tidak ingat? Rumah ini dibangun dari tabunganku selama 5 tahun. Apakah kamu benar-benar tega mengusirku dan nenek yang sedang sakit? Maya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas di hatiku. Dania sayang, di dunia ini cinta saja tidak cukup. Kamu terlalu membosankan. Handoko butuh wanita yang bisa mengimbanginya, bukan wanita yang sibuk mengurus orang tua bau di kamar belakang. Tepat saat Maya menyelesaikan kalimatnya, lampu di ruang makan tiba-tiba berkedip, lalu padam seketika. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Suasana yang tadinya penuh tawa, berubah menjadi kepanikan kecil. Dania, kenapa lampunya mati? Cepat nyalakan, bentak Handoko. Namun, bukan cahaya lampu yang mereka dapatkan. Dari arah lorong kamar belakang, muncul sebuah cahaya terang dari layar tablet yang dipegang oleh seseorang yang berjalan dengan langkah tegap dan mantap. Suara ketukan tongkat perak di atas landai marmer bergema, begitu berwibawa hingga membuat bulu kuduk berdiri. Itu bukan langkah kaki wanita tua yang sekarat, itu adalah langkah kaki seorang penguasa yang siap menghakimi. Sebuah irama yang memutus rantai ketakutan yang selama ini membelenggu leherku. Di bawah temaram cahaya layar yang membiaskan warna biru pucat, sosok Nenek Sari muncul dari balik kegelapan lorong. Ia tidak lagi membungkuk, punggungnya tegak lurus seperti menara yang tak tergoyahkan oleh badai. Mengenakan jubah sutra hitam yang selama ini ia simpan di dasar peti tuanya,
Ia berdiri di ujung meja makan, menatap satu persatu wajah manusia yang telah menjual nurani demi sekerat keserakahan. Nenek, Bagaimana bisa? Nenek berdiri. Suara Handoko tercekat. Sendok di tangannya jatuh beradu dengan piring porselen, menciptakan bunyi dentang yang memilukan di tengah keheningan yang mencekam. Nenek Sari tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan tatapan mata yang begitu dingin hingga mampu membekukan aliran darah siapapun yang memandangnya. Ia meletakkan tablet itu di atas meja makan, tepat di hadapan Handoko. Layar itu menampilkan data real-time. Semua akun rekening Handoko berubah warna menjadi merah, menunjukkan status blokir permanen. Pesta kalian sudah selesai, Handoko. Suara Nenek Sari mengalun tenang, namun memiliki daya ledak yang dahsyat. Kau bertanya bagaimana aku bisa berdiri? Aku selalu bisa berdiri. Aku hanya butuh waktu untuk melihat seberapa dalam kau akan menggali liang kuburmu sendiri dengan tanganmu yang penuh lumpur dosa. Ibu mertuaku bangkit dari kursinya, wajahnya pucat pasi namun masih mencoba menunjukkan taringnya yang mulai tumpul. Apa-apaan ini? Nenek tua ini pasti sudah gila. Dania, kenapa kau biarkan dia keluar dan mengacaukan makan malam kami? Aku melangkah maju dari sudut bayangan, berdiri tepat di samping Nenek Sari. Aku menatap ibu mertuaku, wanita yang dulu kupuja seperti ibuku sendiri, namun ternyata hanya menganggapku mesin pencetak uang. Ibu, orang yang kalian sebut nenek tua bau ini adalah Madam Sari, pemilik tunggal dari perusahaan tempat Mas Handoko bekerja, dan pemilik sah dari tanah tempat rumah ini berdiri. Dunia seolah berhenti berputar bagi mereka. Maya yang tadinya bersandar manja pada Handoko, perlahan melepaskan pegangannya, menatap suamiku dengan pandangan penuh keraguan dan ketakutan. Keserakahan yang menyatukan mereka, kini mulai menjadi jurang yang memisahkan mereka. Madam Sari, bisik Handoko dengan bibir yang membiru. Tidak mungkin. Nenek hanya seorang wanita desa yang miskin. Miskin adalah caraku menguji kekayaan hatimu, cucuku. Nenek menyela dengan nada pedih yang menyayat. Dan kau ternyata lebih miskin dari pengemis di jalanan. Kau menggadaikan rumah ini. Kau menggelapkan uangku untuk memanjakan wanita yang bahkan tidak akan melirikmu jika kau tak punya sepeser pun uang di saku. Nenek Sari kemudian menekan satu tombol di layar tabletnya. Seketika, layar besar di ruang tamu menyala, menampilkan rekaman CCTV saat Handoko dan Maya merencanakan cara untuk memindahkan nenek ke panti jompo yang paling murah agar ia cepat pergi. Suara tawa jahat mereka menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding yang kini terasa seperti saksi bisu pengadilan. Handoko jatuh terduduk, bahunya merosot. Kehancuran mulai merayap di wajahnya yang dulu pongah. Ia menatapku, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih tertinggal di mataku. Dania, tolong aku, ini semua pasti salah paham. Aku menatapnya dengan rasa iba, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku merasa kasihan melihat betapa rendahnya martabat seorang pria yang telah kehilangan jiwanya. Kesalahpahamannya hanya satu, Mas, ucapku pelan namun tajam. Aku mengira kau adalah pelabuhan terakhirku. Ternyata kau hanyalah badai yang harus kuseberangi untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Ucapku dengan nada yang setenang permukaan telaga, namun mengandung kedalaman yang mampu menenggelamkan segala pembelaan palsunya. Handoko menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun aku tahu itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan karena kehilangan segala kemewahan yang selama ini ia agungkan. Ruang makan itu kini terasa seperti ruang sidang yang dingin. Maya, yang tadinya tampak begitu bersinar dengan perhiasan hasil rampasannya, kini mulai gelisah. Ia melirik tas bermereknya, seolah bersiap untuk melarikan diri dari kapal yang mulai karam ini. Namun sebelum ia sempat beranjak, pintu depan diketuk dengan nada yang tegas. Dua orang pria berseragam hitam dengan wajah tanpa ekspresi masuk dan berdiri di belakang Nenek Sari. Mereka adalah tim keamanan dan pengacara Madam Sari yang selama ini memantau dari kejauhan. Handoko, suara Nenek Sari memecah keheningan yang menyesakan itu. Detik ini juga, aku mencabut seluruh fasilitas yang kau gunakan. Mobil yang kau kendarai tadi, apartemen yang kau sewa untuk wanita ini, hingga kemeja sutra yang kau kenakan. Semuanya dibeli dengan uang yang kau curi dari perusahaanku. Aku memberimu pilihan, pergi dari sini dengan pakaian yang melekat di badanmu, atau aku akan membiarkan hukum berbicara tentang penggelapan dana miliaran rupiah yang kau lakukan. Ibu mertuaku menjerit histeris,
Ia berlutut di kaki Nenek Sari, mencoba meraih ujung jubah sutranya. Ibu, tolong jangan lakukan ini. Handoko hanya silaf. Dia hanya terpengaruh oleh wanita ini. Teriaknya sambil menunjuk Maya dengan jari gemetar. Maya yang tidak terima dijadikan kambing hitam, membalas dengan sengit. Apa? Terpengaruh? Anakmu yang merengek padaku, menjanjikan harta neneknya yang katanya sudah pikun. Jangan salahkan aku jika anakmu memang pecundang. Perdebatan memuakan Hitu pecah di hadapanku. Aku melihat mereka saling cakar, saling tuduh, dan saling menghina. Inikah keluarga yang selama ini kujaga dengan segenap cintaku? Inikah orang-orang yang membuatku harus lembur hingga pagi demi memenuhi gaya hidup mereka? Rasanya begitu menjijikan melihat betapa murahnya harga sebuah kesetiaan di mata mereka. Cukup, teriakku, dan untuk pertama kalinya, suaraku membungkam mereka semua. Aku melangkah mendekati Handoko yang masih mematung. Aku mengeluarkan map hitam yang diberikan nenek semalam dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah bukti bahwa rumah ini sudah menjadi milikku sepenuhnya. Kamu bilang kemarin aku harus pergi jam 9 pagi. Aku berubah pikiran. Aku ingin kalian pergi sekarang juga. Detik ini juga. Handoko menatapku dengan pandangan memohon yang hancur. Dania, kemana kami harus pergi? Aku tidak punya uang sepeser pun di rekeningku. Ibuku sedang sakit, Dania. Tolonglah. Aku menatapnya tanpa emosi. Dulu saat aku memohon uang untuk biaya kontrol nenek, kamu bilang apa? Kamu bilang sabar. Kamu bilang jangan manja. Sekarang silahkan gunakan kesabaranmu itu untuk bertahan hidup di luar sana. Kamu punya kaki untuk berjalan, dan kamu punya ibu yang selalu mendukung setiap kebohonganmu. Pergilah. Satu persatu dari mereka dipaksa keluar oleh petugas keamanan. Maya pergi lebih dulu tanpa menoleh sedikit pun pada Handoko, membawa kebencian yang sama besarnya dengan keserakahannya. Ibu mertuaku terus meratap, sementara Handoko berjalan dengan bahu yang merosot, menyeret langkahnya keluar dari pintu yang dulu ia banting dengan sombong. Saat pintu besar itu tertutup, aku jatuh terduduk di kursi kayu. Keheningan kembali merayap, namun kali ini rasanya berbeda. Rumah ini tidak lagi terasa seperti makam. Ia mulai bernafas kembali, meski nafasnya terasa berat dan penuh luka. Aku memandang Nenek Sari yang kini mendekat dan memeluk bahuku. Di pundak wanita tangguh itu, aku akhirnya membiarkan air mataku tumpah. Bukan karena aku menyesali kepergian Handoko, tapi karena aku berduka untuk diriku yang dulu begitu naif dalam mencintai, membiarkan ketulusanku diinjak-injak hingga menjadi debu di bawah sepatu kesombongan mereka. Kemenangan ini seharusnya terasa manis, seperti madu yang menyembuhkan luka. Namun, saat isak tangisku mereda dan aku menatap ruang tamu yang kini sunyi, yang tersisa hanyalah rasa hambar yang menyesakkan. Harta, kekuasaan, dan rumah megah ini terasa seperti istana es yang indah, namun mematikan kedinginan. Malam-malam setelah pengusiran itu menjadi malam yang sunyi, namun penuh dengan bayang-bayang. Aku sering terbangun dan mengira masih harus menyiapkan keperluan Handoko, sebelum akhirnya tersadar bahwa pria itu kini hanyalah nama dalam sejarah kepedihanku. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membantu tim hukum Nenek Sari membereskan administrasi aset-aset yang kembali ke tangan kami. Namun di tengah kesibukan itu, aku menyadari satu hal yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan. Nenek Sari kian meredup. Cahaya di matanya yang sempat berkilat tajam saat menghakimi Handoko, kini perlahan mulai mengabur kembali. Tubuhnya yang mungil tampak semakin ringkih di balik selimut sutra. Ternyata, sandiwara pikun dan kelaparan yang ia jalani demi menguji cucunya telah menguras sisa-sisa energi di masa tuanya. Ia bertahan hidup hanya dengan satu tujuan, memastikan keadilan ditegakkan untukku dan untuk martabatnya sendiri. Dan setelah tujuan itu tercapai, jiwanya seolah mulai bersiap untuk pamit. Nek, minumlah sedikit sup ini. Dania buatkan dengan kaldu yang segar, bisikku sambil duduk di tepi ranjangnya yang kini sudah dipindahkan ke kamar utama yang luas dan mewah. Nenek Sari tersenyum, namun senyum itu terasa begitu jauh. Dania, tugas nenek sudah selesai. Nenek sudah memberikanmu pedang dan perisai. Gunakan itu untuk menjaga dirimu.
Jangan pernah lagi menjadi pelayan bagi hati yang tidak tahu cara menghargai. Jangan bicara begitu, Nek. Kita baru saja menang. Kita harus menikmati ini bersama. Aku menggenggam tangannya yang kini terasa sedingin salju di musim dingin yang paling sunyi. Kemenangan di dunia ini hanyalah perhentian sejenak, sayang. Suaranya nyaris hilang, seperti bisikan angin di sela-sela daun kering. Yang abadi adalah bagaimana kau menjaga jiwamu tetap murni, meski dunia mencoba mengotorinya. Aku terisak di sampingnya. Aku menyadari bahwa aku sedang berdiri di ambang kehilangan yang paling nyata. Handoko mungkin telah mencuri hartaku dan menghancurkan hatiku. Tapi Nenek Sari memberiku kehidupan kembali. Dan kini, kehidupan itu seolah sedang bersiap untuk melayang pergi meninggalkan raga yang sudah terlalu lelah berperang. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap bintang-bintang yang tampak seperti butiran air mata di langit malam. Aku memiliki segalanya sekarang. Rekening yang tak terbatas, rumah yang megah, dan kehormatan yang dipulihkan. Namun, aku merasa seperti burung di dalam sangkar emas yang baru saja kehilangan arah terbangnya. Aku memenangkan peperangan, namun aku kehilangan medan tempatku berlabuh. Rasa sepi mulai merayap, membungkus hatiku yang baru saja belajar untuk kuat. Mengingatkanku bahwa di puncak kekuasaan sekalipun, manusia hanyalah sebatang kara yang merindukan kehangatan yang tulus. Aku kembali ke sisi tempat tidur Nenek Sari, menatap wajahnya yang kini tampak begitu damai. Seolah garis-garis kerutan di wajahnya adalah peta perjalanan panjang yang akhirnya mencapai garis akhir. Nafasnya terdengar semakin lambat, seperti detak jam tua yang perlahan kehabisan dayanya. Aku menggenggam tangannya, mencoba menyalurkan sisa kehangatan dari tubuhku yang gemetar. Namun tangannya tetap terasa seperti pualam yang beku. Nek, bertahanlah sebentar lagi. Aku ingin mengajak Nenek melihat taman bunga yang kita impikan. Bisikku lirih, air mataku jatuh satu persatu, membasahi kain spray sutra yang dingin. Nenek Sari membuka matanya sedikit, namun fokusnya tidak lagi pada dunia ini. Ia menatap ke langit-langit kamar seolah melihat sesuatu yang indah di kejauhan sana. Dania, jangan ikat sayapku dengan kesedihanmu. Suaranya terdengar sangat halus, seperti helaan nahas terakhir musim gugur. Madam Sari sudah lelah mengenakan mahkotanya. Biarkan aku kembali menjadi Sari yang sederhana, yang tidak perlu berpura-pura lagi. Tapi Dania sendirian, Nek. Setelah semua ini, aku punya siapa? Isakku pecah di tengah kesunyian malam yang mencekam. Nenek Sari mengerahkan sisa kekuatannya untuk memberikan satu remasan lemah pada jemariku. Kau punya dirimu sendiri, Dania. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan biarkan pengkhianatan Handoko membuatmu merasa tidak berharga. Dan jangan biarkan hartaku membuatmu merasa paling berkuasa. Tetaplah menjadi Dania yang kulihat di kamar belakang itu, yang menyuapi nenek tua bangka dengan kasih sayang, meski hatinya sendiri sedang berdarah. Setelah mengucapkan kalimat itu, Nenek Sari memejamkan matanya dengan sangat tenang. Sebuah helaan nafas panjang keluar dari bibirnya. Dan setelah itu, keheningan yang paling sunyi di dunia ini pun tiba. Jantungnya berhenti berdetak tepat saat lonceng jam besar di ruang tamu berdentang satu kali. Aku terdiam, membeku dalam duka yang tak lagi memiliki suara. Duniamu telah berhenti, Nek. Tepat saat kau baru saja membebaskanku. Aku memeluk tubuh rentanya yang sudah tak bernyawa itu dalam waktu yang lama. Di rumah megah ini, di tengah segala kekayaan yang kini sah menjadi milikku, aku merasa lebih miskin daripada saat aku hanya memiliki sepotong roti tawar di episode 3. Kematian Nenek Sari adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah pembalasan dendam. Pagi harinya, saat tim hukum datang untuk mengurus jenazah, sang pengacara senior menyodorkan sebuah amplop perak yang tersegel rapi. Ini amanat terakhir dari Madam Sari, Nyonya Dania. Beliau memintaku memberikannya tepat setelah beliau tiada. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kecil dan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan Nenek Sari saat masih muda, sedang menggendong seorang bayi. Di balik foto itu tertulis, Dania. Bayi dalam foto ini bukan Handoko. Ia adalah anak kandungku yang hilang di masa lalu.
Handoko hanyalah anak angkat yang kuambil demi mengisi kekosongan hati. Namun ia mewarisi kegelapan ayahnya. Carilah anak dalam foto ini di alamat yang tertera pada kunci. Dialah keluarga sejatimu yang sebenarnya. Lututku lemas. Sebuah rahasia terakhir yang ditinggalkan Madam Sari meledak di tanganku. Ternyata pengkhianatan Handoko bukan hanya pada cintaku, tapi pada seluruh garis keturunan yang telah memberinya kehidupan. Kini, di atas makam kesedihanku, tumbuh sebuah harapan baru yang harus kucari di balik tabir masa lalu. Meski setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang menyamar menjadi permadani sutra. Aku berdiri di depan jendela besar kamar utama, menatap iring-iringan mobil jenazah yang membawa raga Nenek Sari, Madam Sari, menuju peristirahatan terakhirnya. Langit seolah ikut berkabung, awan hitam bergelayut rendah, menumpahkan rintik hujan yang membasuh kaca jendela seperti air mata yang tak kunjung usai. Rumah ini sekarang benar-benar milikku. Aku memegang kendali atas ribuan karyawan, gedung-gedung pencakar langit, dan pundi-pundi emas yang tak akan habis 7 turunan. Namun, saat aku duduk di kursi kerja mahoni yang dulu diduduki sang madam, aku merasa kursi itu terlalu besar untuk raga yang kini terasa begitu ringkih. Kemenangan ini adalah sebuah kesepian yang megah. Aku memiliki segalanya, namun tidak memiliki siapapun untuk berbagi cerita tentang betapa dinginnya puncak kekuasaan ini. Di sela kesunyian itu, asisten pribadiku masuk membawakan sebuah laporan tentang keberadaan Handoko dan ibunya. Aku sempat ingin menolak, namun rasa penasaran yang pahit mendorongku untuk membacanya. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, Nyonya. Lapor asisten itu dengan suara rendah. Handoko mencoba melamar pekerjaan, namun namanya telah masuk ke dalam daftar hitam seluruh industri karena kasus penggelapan. Ibu mertua Anda, beliau sering terlihat di pasar, mencoba menjual sisa pakaian bermerek yang sempat mereka bawa, hanya untuk membeli makan sehari-hari. Aku memejamkan mata. Bayangan Handoko yang dulu begitu sombong, kini harus mengemis kesempatan hidup. Tidak memberiku rasa puas yang kubayangkan. Justru, ada rasa sesak yang aneh. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku meratapi betapa rendahnya manusia bisa jatuh ketika mereka memilih untuk membuang nurani demi nafsu sesaat. Handoko kini sedang menjalani nerakanya di dunia. Sebuah kehidupan tanpa kehormatan, tanpa harta, dan tanpa cinta sejati. Maya, wanita yang ia puja, dikabarkan telah menghilang dengan membawa sisa uang yang sempat Handoko sembunyikan, meninggalkannya dalam kehampaan yang sempurna. Biarkan saja mereka, bisikku pada angin yang masuk lewat celah jendela. Biarkan mereka belajar bahwa rasa lapar yang dulu mereka berikan pada nenek, kini adalah milik mereka sepenuhnya. Aku kembali menatap kunci perak dan foto bayi di tanganku. Rahasia terlahir Madam Sari adalah satu-satunya kompas yang tersisa bagi jiwaku. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku hanya untuk meratapi dendam atau menghitung harta. Ada sebuah misi kemanusiaan yang lebih besar, menemukan darah daging Madam Sari yang sebenarnya. Seseorang yang mungkin saja memiliki hati semurni nenek. Seseorang yang bisa membantuku menghidupkan kembali rumah yang kini terasa seperti museum luka ini. Aku melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan kemewahan yang menyesakan. Aku melepaskan cincin pernikahanku yang masih melingkar di jari manis, benda terakhir yang menghubungkanku dengan masa lalu yang berdarah. Aku meletakkannya di atas meja kerja, membiarkannya menjadi saksi bahwa Dania yang lama telah mati bersama kepergian Nenek Sari. Kini, aku akan melangkah menuju alamat yang tertera pada kunci itu, mencari kepingan terakhir dari teka-teki takdir. Meskipun aku harus menghadapi kenyataan bahwa akhir dari cerita ini mungkin tidak akan pernah sebahagia yang kuharap di awal perjalanan. Mobil membawaku menjauh dari hiruk-pikuk kota, menuju sebuah pinggiran yang tenang. Tempat waktu seolah berjalan lebih lambat di antara rimbunnya pohon-pohon akasia. Alamat itu membawaku ke sebuah bangunan tua yang asri, sebuah panti asuhan dan rumah singgah lansia yang dinamai Gria Sari. Saat aku melangkah masuk,
Aku tidak menemukan kemewahan pualam atau kilau kristal seperti di rumah Madam Sari. Sebaliknya, aku disambut oleh aroma bunga sedap malam dan suara tawa anak-anak yang bercampur dengan gumam lembut para lansia. Di sini, udara terasa lebih ringan untuk dihirup, seolah beban pengkhianatan yang selama ini menyesakkan dadaku perlahan-lahan luruh tersapu angin sepoi. Aku bertemu dengan seorang pengurus panti, seorang pria paruh baya dengan sorot mata yang teduh. Saat aku menunjukkan kunci perak dan foto bayi itu, tangannya gemetar. Ia membawaku ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi arsip tua. Madam Sari sudah lama mendanai tempat ini secara rahasia, ungkatnya dengan suara yang bergetar. Beliau selalu mencari putranya yang hilang karena konflik keluarga di masa muda. Namun Nyonya, ada satu kebenaran yang harus Anda ketahui. Putra beliau, bayi di foto itu, telah tiada 10 tahun yang lalu karena sakit. Duniaku seolah berhenti berdetak sesaat. Harapan terakhir untuk menemukan keluarga baru bagi jiwaku yang hancur, pupus seketika. Namun pria itu melanjutkan. Tetapi, sebelum wafat, putra Madam Sari meninggalkan seorang anak perempuan. Seorang cucu kandung yang selama ini dirawat di sini tanpa tahu siapa neneknya yang sebenarnya. Ia menunjuk ke arah taman. Di sana, seorang gadis remaja sedang membacakan buku untuk seorang nenek yang duduk di kursi roda. Gadis itu memiliki garis wajah yang sangat mirip dengan Nenek Sari. Tegas, namun penuh kelembutan. Saat itulah aku menyadari bahwa Nenek Sari tidak memintaku mencari seseorang untuk memberiku kekayaan, melainkan mencari seseorang untuk kuberikan cinta yang selama ini disia-siakan oleh Handoko. Aku duduk di bangku taman, memperhatikan mereka dari jauh. Hatiku yang tadinya membatu, perlahan mulai mencair. Kemenanganku atas Handoko terasa semakin tidak berarti jika dibandingkan dengan kedamaian yang kulihat di depan mataku sekarang. Aku menyadari bahwa harta Madam Sari yang melimpah bukan sekedar alat pembalas dendam, melainkan sebuah amanah untuk membangun kembali apa yang telah dirusak oleh keserakahan. Di sisi lain, asistenku mengirimkan kabar singkat melalui pesan suara. Handoko tertangkap karena mencoba mencuri di sebuah toko kelontong hanya demi sebungkus mie instan. Ia kini mendekam di balik terali besi, tempat di mana ia benar-benar sendirian dengan penyesalannya. Aku menutup ponselku. Aku tidak lagi ingin mendengar tentangnya. Aku memutuskan untuk menetap di sini beberapa lama. Aku mulai menanam bunga-bunga baru di taman panti ini, seolah sedang menanam kembali harapan-harapan yang dulu dicabut paksa oleh pengkhianatan. Aku bukan lagi Dania yang lemah, tapi aku juga bukan Madam Sari yang dingin. Aku adalah seorang wanita yang belajar bahwa cara terbaik untuk menyembuhkan luka adalah dengan menjadi obat bagi luka orang lain. Di tempat yang sederhana ini, aku menemukan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada siapa yang paling kuat menghancurkan, tapi pada siapa yang paling tulus dalam membangun. Meski sisa-sisa reruntuhan hatiku masih sering berdenyut setiap kali angin malam membawa aroma hujan, aku menghabiskan hari-hariku bersama Arini, gadis remaja yang memiliki senyum persis seperti Madam Sari itu. Melihatnya tumbuh, aku seolah melihat kesempatan kedua yang diberikan Tuhan padaku, bukan sebagai seorang istri yang dikhianati, melainkan sebagai pelindung bagi jiwa yang murni. Namun, ada satu beban yang masih tertinggal di dasar jiwaku, sebuah batu hitam yang harus kulepaskan agar aku bisa benar-benar terbang. Batu itu bernama dendam. Suatu sore, di bawah naungan pohon akasia yang bunganya mulai berguguran, aku mengambil selembar kertas putih dan sebatang pena. Aku ingin menulis sesuatu yang sudah lama ku pendam, bukan untuknya, tapi untuk kebebasanku sendiri. Untuk Handoko, tulisku dengan tangan yang tak lagi gemetar. Aku mendengar kabarmu di balik jeruji besi. Aku mendengar bagaimana kesombonganmu kini telah berubah menjadi pakaian kumal yang melekat di badanmu. Dulu, aku mengira bahwa melihatmu menderita adalah obat bagi lukaku. Aku mengira bahwa kemiskinanmu adalah kemenanganku. Namun, aku salah. Saat aku melihatmu hancur, aku tidak merasa bahagia. Aku justru merasa sedih, karena pria yang pernah kupilih untuk menjadi imamku, ternyata memilih jalan kegelapan yang begitu fana. Aku berhenti sejenak, menghirup udara yang beraroma tanah basah. Air mataku jatuh, namun kali ini terasa hangat, membasuh sisa-sisa rasa perih yang selama ini mengerak. Aku menulis ini bukan untuk memintamu kembali,
juga bukan untuk menghinamu. Aku menulis ini untuk mengabarkan bahwa aku telah memaafkanmu. Bukan karena kau pantas mendapatkan pengampunan, tapi karena jiwaku pantas mendapatkan ketenangan. Aku melepaskanmu dari segala utang rasa dan utang duka yang kau tinggalkan di rumah kita dulu. Pergilah dengan sisa hidupmu, Handoko. Carilah Tuhanmu di dalam kesunyian sel itu, dan belajarlah bahwa satu-satunya harta yang dibawa mati hanyalah ketulusan yang pernah kau buang demi kemewahan semu. Aku melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop tanpa membubuhkan alamat pengirim. Aku tidak butuh balasannya. Aku tidak butuh permohonan maafnya yang palsu. Dengan mengirimkan surat ini, aku sedang memutuskan rantai tak kasat mata yang selama ini mengikat kakiku pada masa lalu yang berdarah. Aku ingin Handoko tahu bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa sedikitpun atas emosiku. Ia telah menjadi abu dalam sejarah hidupku, sementara aku sedang belajar untuk menjadi api yang menghangatkan orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur dengan sangat lelap. Tak ada lagi mimpi buruk tentang surat kejam di meja makan atau wajah sinis ibu mertuaku. Aku bermimpi tentang Madam Sari yang sedang menari di sebuah taman yang sangat luas. Ia tersenyum padaku dan membisikkan bahwa ia bangga padaku. Aku terbangun dengan perasaan yang sangat ringan, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pundakku telah diangkat oleh tangan-tangan malaikat. Aku menyadari bahwa pengampunan adalah bentuk balas dendam yang paling mewah, karena ia membuktikan bahwa pengkhianatanmu tidak berhasil mengubahku menjadi sosok yang sama buruknya denganmu. Aku terbangun dengan perasaan yang sangat ringan, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pundakku telah diangkat oleh tangan-tangan malaikat, meninggalkan sebuah ruang kosong di dalam dadaku yang kini siap diisi oleh kedamaian yang baru. Pagi itu, matahari muncul dengan wajah yang paling benderang, menyinari taman panti asuhan Griasari yang kini telah penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Aku berdiri di depan jendela besar, memandang Arini yang sedang berlari kecil mengejar kupu-kupu bersama anak-anak lainnya. Di tangan gadis itu, warisan Madam Sari bukan lagi berupa angka-angka dingin di layar saham, melainkan tawa yang menyembuhkan yatim piatu dan para lansia yang terbuang. Aku memutuskan untuk tidak lagi kembali ke rumah megah yang penuh kenangan pahit itu. Rumah itu telah kujual, dan seluruh hasilnya kuserahkan untuk membangun cabang-cabang panti di kota lain. Aku menyadari bahwa istana sejati bukanlah bangunan dengan pilar-pilar emas, melainkan hati yang mampu menampung duka orang lain tanpa menjadi retak. Aku kini hidup di sebuah kamar sederhana di sudut panti, tempat di mana aku bisa mendengar doa-doa tulus setiap subuh. Bukan lagi cacian atau rencana jahat yang dulu memenuhi hari-hariku bersama Handoko. Kabar terakhir yang kudengar, Handoko telah bebas dari penjara. Namun ia hidup sebagai bayang-bayang di pinggiran kota. Ia sering terlihat duduk termenung di depan pagar rumah lama kami, yang kini sudah ditempati keluarga lain yang bahagia. Ia kehilangan segalanya, harta, harga diri, ibu yang dulu memanjakannya dengan keserakahan, dan tentu saja, ia kehilangan aku, satu-satunya wanita yang pernah mencintainya tanpa syarat. Namun aku tidak lagi menoleh ke belakang. Bagiku, Handoko hanyalah sebuah bab kelam dalam buku hidupku yang sudah selesai kubaca. Di hari peringatan 100 hari wafatnya Madam Sari, aku duduk di sebuah kursi kayu tua di bawah pohon akasia. Aku mengambil napas panjang, meresapi aroma kebebasan yang sesungguhnya. Aku teringat pada Nenek Sari, wanita yang mengajarkanku bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan mematikan yang bisa meruntuhkan keangkuhan. Ia adalah guru yang memberitahuku bahwa dunia ini memang kejam, tapi kita punya pilihan untuk tidak menjadi bagian dari kekejaman itu. Tante Dania, kenapa melamun? Suara lembut Arini membuyarkan lamunanku. Ia datang membawa segelas teh hangat, persis seperti yang dulu selalu kusiapkan untuk nenek. Aku tersenyum, mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Tante hanya sedang bersyukur, Arini. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya agar bisa menemukan apa yang benar-benar berharga. Cerita ini berakhir bukan dengan pesta kemenangan yang megah, melainkan dengan sebuah ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya. Aku belajar bahwa cinta yang dikhianati memang menyakitkan, tapi ia juga adalah api yang bisa menimpa mental kita menjadi baja. Aku telah melewati badai, menelan pahitnya empedu pengkhianatan,
Dan kini aku berdiri di tepi pantai yang tenang, memandang ufuk yang tak lagi menakutkan. Inilah kisahku. Sebuah perjalanan tentang kesabaran yang bertransformasi menjadi keberanian, tentang orang-orang yang meremehkan ketulusan tanpa sadar bahwa di balik air mata seorang istri yang tersakiti, tersimpan kekuatan yang mampu menjungkir balikan dunia. Langit di balik jendelaku kini selalu biru. Dan meski luka itu masih meninggalkan bekas, aku bangga memilikinya. Karena bekas luka itu adalah bukti bahwa aku pernah berjuang, aku pernah hancur, dan aku berhasil bangkit menjadi wanita yang lebih utuh dari sebelumnya.